Ngapain ganti presiden juga kami akan tetap begini-begini aja ya nasibnya. Ini harga ini mahal, harga itu tetap aja kami akan terbelakang dan tidak diperhatikan. Tapi sebagai relawan Anies, yakinkan Anies ini adalah berbeda dan sesungguhnya adalah berbeda. Dan saya punya keyakinan 100% berbeda gitu. Kalau Anies jadi presiden dibandingkan dengan presiden-presiden yang pernah ada gitu. Apalagi Anies ini, dia itu kuliahnya S1 UGM ya, ekonomi, dan kedua itu adalah public policy, salah satu yang terbaik di College Park di Maryland University. Bapak Ibu yang terhormat, sudah hadir di hadapan kita adalah kandidat doktor Ramadan Pohan yang sekarang lagi ya tepuk tangan untuk Ramadan Pohan, yang mana beliau akan mengupas tuntas mengenai apa yang berbuat relawan, ormas dan partai pada belakangan ini. Itu nanti kita akan tanya jawab dengan beliau. Yang kedua tentu saja tidak asing lagi Ketua Umum DPP Indonesia 9 Pak Dr. Legisan Sam Tafsir. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Pak Ramadan Pohan kehadirannya sangat tepat waktu, bahkan lebih dahulu daripada tuan rumahnya. Sudah hadir sangat dini tadi. Baik Bapak Ibu, acara pertama adalah pembukaan. Sudah saya sampaikan Bu, jadi saya cukup 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Ramadan Pohan yang sudah hadir siang hari ini. Tepuk tangan dulu. Kemudian kita kedatangan tamu-tamu, sahabat-sahabat para pejuang, Pak Bastoni dan rombongan dari Jaga Anies. Tepuk tangan dulu. Ada pula pejuang Serikandi Wanita, Bu Popi. Dan Bu Popi simpul relawannya Jaga Anies. Dulunya RBI. Oh iya iya. Jaga Anies masih ada RBI, masih terus masih banyak saudara DPR soalnya. Oh, nanti ada kuatan Anies. Kemudian di sebelah saya Pak Lukman, ini Waketum Indonesia Gemilang. Kemudian Pak Chandra sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Kemudian di bendung kita lagi di perjalanan. Juga bukan bendung kita Bu Nuri Wardani. Satu lagi Bu Waketum kita masih di perjalanan juga, Bu Diu. Di sebelah sana ada deputi kita, Ibu Mulia, yang sekarang jadi PLT untuk DPW Banten. Nah, boleh tepuk tangan dulu Bu Mulia. Terus kemudian di situ berjajar Serikandi. Ada Bu Rahma, Bu Evi ya. Jadi tidak terlalu formal, tapi maksudnya kita jalankan diskusi ini setiap Rabu. Jadi konsumsi media ya untuk kita bisa ikut membangun opini. Oke, sebagai pengantar pada siang hari ini adalah saya melihat begini Bapak Ibu teman-teman ya. Kayaknya Pilpres kita ini memang bukan kontestasi kontestan. Karena kalau Pak Anies dilawan oleh siapa saja kayaknya pasti menang. Ya kan? Tapi masalahnya siapa di belakang? Kampanye coba. Belum lagi partai oligarki, belum lagi partai survei, belum lagi partai media, ya kan? Belum lagi partai kepala desa, banyak sekali Bawaslu, KPU dan sebagainya. Akhirnya kita selalu diskusi di sini. Kayaknya di atas kertas kita kalah, ya. Tapi, nah di sini poinnya. Tentu saja kita melihat itu semua bahwa kita tidak akan kemudian tiba-tiba jadi lemah menyerah, bukan itu maksudnya. Tapi kita mengatur strategi dan memobilisasi kekuatan kita kan di situ. Jadi kalau kita nanti menang itu sesungguhnya pasti ada kekuatan yang dahsyat yang akan bisa membuat kita menang. Saya selalu ingat saja bahwa ada banyak dalam sejarah itu yang sebetulnya yang sedikit bisa mengalahkan banyak. Buktinya apa? Perang Badar, ya kan? 300 melawan 1000. Perang Uhud 1000 atau 700 melawan 3000. Talut mengalahkan Jalut. Talut itu kecil tentaranya, tapi mengalahkan Jalut. Dia bisa mengalahkan tentara bergajah. Nah, saya cuma mau bilang, kita perlu 100 juta, 200 juta tentara burung ababil dari siapa? Relawan partai ormas di Indonesia.
baru kita bisa memenangkan pilpres itu, betul nggak? Pertanyaannya adalah siapa mereka? Nah, saya, Pak Lukman, Bu Popi, Kita semua. Bu itu. Kita biar bagaimanapun kan uang kita kalah dengan partai oligarki, ya kan? Kemudian tentara misalnya atau sebut sajalah senjata, kita nggak punya kekuatan infrastruktur kekuasaan, kita nggak punya. Ya, satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah kekuatan rakyat. Satu-satunya kan? Satu-satunya kekuatan yang bisa kita mobilisasi adalah kekuatan rakyat. Oleh karena itu, semua simpul relawan menurut saya harus berbondong-bondong ramai menemui rakyat. Gitu. Jangan berbondong-bondong menemui Pak Anies. Saya udah cukup sekali aja. Ya, cukup sekali. Jadi mereka harus setiap hari menemui rakyat. Untuk apa? Satu, mengajak yang belum. Yang kedua, memastikan menguatkan yang sudah. Dan mengajak yang sudah mendukung Pak Anies untuk mengajak temannya. Iya, jadi akhirnya itu berantai. Oleh karena itu, IG salah satunya juga punya program, kita meresmikan Rumah Indonesia Gemilang. Ya, belum banyak. IG ini termasuk yang belum banyak dibuat. Ya, oleh karena itu kita dengan DPP setiap hari terus evaluasi mana desa mana lagi. Ya, jadi ada beberapa foto. Kita coba di Lebak itu ternyata dalam 2 hari DPP bisa resmian 6 desa sekaligus. Jam 10 ke jam 12, jam 12 ke jam 3, jam 3 ke jam maghrib. Karena kita dan DPP itu memompa mereka. Jadi orang DPD itu senang kalau ada DPP datang. Nah, kita ke sana untuk memberi semangat pada mereka. Kita membayangkan kalau ini dilakukan oleh 100 simpul relawan dan sampai ke desa-desa, saya kira kita akan punya burung ababil 200 juta. Masya Allah. Tapi masalahnya kan apakah semua simpul relawan melakukan itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, nah hari ini juga kita mau dengar misalnya nanti dari Pak Ramadan Pohan dari apa informasi yang berkembang dan apa yang seharusnya. Dari sisi kami IG akan terus memacu ini. Ya. Terakhir yang bisa kami sampaikan di sini adalah ini saat ini kita menunggu capres cawapres didaftarkan oleh Pak Anies, oleh partai ya, 3 partai ke KPU. Nah, bagaimana ini nanti kan tentu saja dibentuklah namanya BPN, Badan Pemenangan Nasional. Kita nggak tahu lagi. Kami dari sisi IG nggak pernah sih membayangkan apakah kita akan bergabung dalam BPN atau apa. Itu bagi kita, kalau ya kita ikut berjuang dalam strategi konstelasinya si BPN. Tapi kalau tidak, kita udah bersiap terus saja bahwa kita tetap mengajak masyarakat desa untuk memilih Pak Anies. Itu dia. Ini stiker kita Pak, kita udah bagi-bagi. Kita sudah merencanakan satu cara baru. Kita cetak aja itu lebih kecil. Kita berdiri di pinggir jalan. Ada motor lewat kasih, Di belakang kita ada banner besar, ya kan? Bahwa ini pembagian stiker Pak Anies. Kalau dia pendukung Pak Anies pasti berhenti ngambil, ya kan? Itu cara paling mudah untuk membagikan stiker kepada masyarakat. Mereka akan tempel di rumah-rumah. Karena kita nggak punya orang untuk kita gaji mereka untuk nempelin stiker, nggak punya. Dari mana duitnya? Nggak punya Gibran. Iya, kita nggak punya Gibran. Saya nggak mau pakai nama Gibran ya, Gibran ya. Ya, kita nggak coba bayangkan tuh. Setiap kita datang ke kelurahan, ke desa-desa, kita ajak juga masyarakat itu untuk mengajak 5 orang, 10 orang kawan mereka. Maka stiker itu kita bagi bukan 1 orang 1 orang 5 stiker, 10 stiker. Biarkan dia membaginya ke tetangga-tetangganya, kawan-kawannya. Saya kira itu dari sisi IG secara singkat. Mungkin nanti dalam dialog bisa dikembangkan. Ada waktu 30 menit untuk Pak Ramadan Pohan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan simpan pertanyaan-pertanyaan itu akan kita munculkan pada sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke materi yang sesungguhnya, Pak Ramadan dan semua hadirin, sekarang ini pemerintah memframing Indonesia hebat. Kalau menurut saya pribadi, Indonesia sambat bukan Indonesia hebat. Karena emak-emak sekarang itu 50.000 itu hanya dapat belanjaan sedikit. Jadi sebenarnya Indonesia nggak hebat, lagi sambat Indonesia itu.
intinya itu permainan oligarki. Oligarki hanya mengetes ombak. Ini kalau dimainkan gimana ya? Ternyata Indonesia memang rapuh gitu Pak. Silakan Pak Ramadan. Mohon maaf kami silakan. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketum IG Garnas IG Pak Legisan Tafsir PhD, dan juga Bapak Lukman selaku Waketum, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terlalu panjang kalau saya sebutkan satu persatu. Baik, saya tadi menonton rekaman video dari Indonesia Gemilang, cukup bergidik juga saya di situ. Ya. Di satu hal itu saya melihat bahwa Anies yang saya kenal 24 tahun yang lalu waktu di Amerika, orangnya dengan selalu sinis dengan kekuasaan, selalu sinis dengan ketidakadilan, yang seperti itu dia sinis. Tapi kepada orang-orang kecil, orang-orang marginal, dia menaruh perhatian lebih. Makanya tadi saya bayangkan bahwa teman saya ini sudah melangkah jauh ke depan di sana dengan naik Vespa itu tadi itu dan menyongsong melakukan perubahan. Nah, saya melihat bahwa Indonesia ini memang kita beruntung ya. Anies ini muncul di waktu yang sangat-sangat tepat, dan usianya sudah 53 tahun, sudah cukup matang, sudah cukup punya pengalaman, sudah punya cukup jam terbang, dan sudah berbagai sektor yang dia masuki atau bahkan dia pimpin. Dan Indonesia membutuhkan kelengkapan kepemimpinan seperti Anies ini tadi. Ya. Dan ibu-ibu, ya teman-teman dari relawan, jangan pernah ragu ketika mentarungkan Anies dengan kedua kandidat. Jangan pernah ragu, dan kita harus tetap dengan pede. Ada pertanyaan, oh tapi kita surveinya di bawah terus ini bang, gimana ini gitu loh, nomor 3 terus. 2 tahun yang lalu pun nomor 3 terus gitu loh. Iya kan? Bercampur antara lembaga survei yang tugasnya sesungguhnya itu bekerja untuk merekam, ya, untuk merekam perasaan, pikiran, batin, kesukaan dari masyarakat pada hari itu, gitu. Tapi bisa nggak sama terus gitu. Nah, yang dilakukan oleh Australia juga ada survei terhadap Indonesia. Selisih Anies itu adalah 3%. Dan itu di dalam margin error. Kalau margin error 5 udah itu udah berarti ya sama udah gitu ya. Nah jadi, tapi kalau ini kan jaraknya dengan Anies dengan Ganjar 20%, 15% jauh sekali gitu. Itu maksudnya apa? Mereka lembaga survei yang juga adalah konsultan tadi ingin membenamkan harapan ibu-ibu dan relawannya Anies Baswedan. Ya. Mau coba dibenamkan, semua diganggu, apapun yang terkait dengan Anies pasti akan dikuyo, diganggu dan sebagainya. Tapi sejarah membuktikan pemenang pilpres langsung yang dimulai dari era Pak SBY, Jokowi, ya 2 periode itu adalah mereka yang dizolimin. Pak SBY tahun 2004 siapa bilang tidak dizolimin? Beliau bahkan tidak bisa bicara di daerahnya sendiri, di kotanya sendiri loh Pak, di Pacitan nggak bisa bicara. Tapi di sisi lain tekanan yang dialami oleh Anies Baswedan juga cukup banyak. Dia mau bertemu dengan orang aja itu udah berliku-liku gitu loh. Enggak, jadi kan misalnya kok lama sekali sih untuk menyortir capres, cawapres gitu ya. Itu pertanyaan sebenarnya tidak akan muncul kalau mengetahui situasi langsung yang terjadi. Tidak, kalau misalnya mau Ganjar bertemu siapa aja gampang sekali ya, enak banget, nggak kan ada masalah. Prabowo juga demikian. Tapi kalau Aniesnya sih nggak ada masalah, tetapi orang yang bertemu Anies ini digerpol langsung gitu. Ya kan, disebut aja nama langsung besoknya kok ada pemeriksaan KPK tiba-tiba gitu. Tapi ini dinamika. Kita tidak patah semangat. Kalau kita lihat bahwa
Anies di nomor 3 kan jangan pernah meruntuhkan iman dan keyakinan kita terhadap yang kita perjuangkan. Tidak. Pak Legisa, Anies tak punya partai, tak punya cukong, tak punya namanya sembilan naga, oligarki dan apa semua segala macam. Jadi kalau angka yang ada sekarang itu adalah angka dari relawan-relawan dan simpatisan Anies Baswedan. Udah luar biasa. Belum main ini partai ya, ini partai belum jor-joran belum. Itu pakai tentara yang apa segala macam, enggak tuh, polisi brimob enggak, satpol pp, enggak pakai drama juga itu gitu, terjadi ini enggak. Anies itu kan seorang pemimpin yang orisinal gitu ya, yang alamiah, natural, yang tidak memerlukan bedak-bedak kosmetik gitu untuk memperlihatkan dia cantik ataupun ganteng. Ya, Anies sudah ganteng sendiri, ya kan? Bukan harfiahnya yang ganteng, tetapi di dalam itu lebih ganteng lagi tuh hatinya itu, luar biasa. Jadi Anies ini, jadi ketika tadi ada pertanyaan dari Pak Chandra, ibu-ibu mengatakan, aduh ngapain ganti presiden juga kami akan tetap begini-begini aja, ya nasibnya. Ini harga ini mahal, harga itu tetap aja kami akan terbelakang dan tidak diperhatikan. Tapi sebagai relawan Anies, yakinkan Anies ini adalah berbeda dan sesungguhnya adalah berbeda. Dan saya punya keyakinan 100% berbeda gitu. Kalau Anies jadi presiden dibandingkan dengan presiden-presiden yang pernah ada gitu. Apalagi Anies ini, dia itu kuliahnya S1 UGM ya, ekonomi, dan kedua itu adalah public policy, salah satu yang terbaik di College Park, di Maryland University. Jadi dalam soal menggodok kebijakan, kelola kata aja. Iya, Anies kata-kata juga tetap penting. Ada gagasan, ada narasi, ada karya gitu. Jadi karya ini harus bisa dijelaskan, dinarasikan secara benar di situ. Maksudnya begini supaya selaras di sana. Dan juga ada gagasannya di sana. Jadi kalau dikatakan oleh buzzer bahwa Anies itu paling jago mengelola kata, tak pandai mengelola kota, udah batal itu. Batal. Coba bagaimana? Ketika Anies masuk, Jakarta kota termacet nomor 3 di dunia. Ketika dia pergi, Jakarta termacet nomor 46. Progresnya jauh Pak gitu. Kalau hitungan persen berapa itu Pak? Hitungan persen perbaikan yang dia lakukan. Jadi ibu-ibu, kalau ada relawan dari ibu-ibu mengatakan ataupun orang-orang kecil ya, wong cilik mengatakan, oh mas kita sama aja, sami mawon mas, apa kita ini gini. Enggak, pasti beda. Treatment itu tadi udah berbeda. Ya insya Allah ya, karena udah terjadi itu beda itu ya. Ya. Insya Allah sudah terjadi. Insya Allah akan terjadi. Kalau sudah terjadi, alhamdulillah sudah terjadi. Jakarta maksudnya Pak. Jadi coba lihat. Jakarta udah jelas. Iya, ada perbaikan yang luar biasa di sana. Tapi kalau misalnya orang pesimis, biasa-biasa aja ngapain? Nanti macetnya tetap aja macet. Enggak tuh, gitu loh. Udah dibuktikan sama Anies nggak macet. Dan kemudian bagaimana Anies mengalokasikan, ya, anggarannya itu adalah untuk menolong orang-orang kita bilang orang bawah nggak enak ya, orang apa kita bilang marginal, kurang beruntung gitu ya, lower class gitu. Nah di seperti itu alhamdulillah diperhatikan. Coba bayangkan, Anies punya pikiran bahwa anak Indonesia di Jakarta nih, itu harus ada nutrisi otaknya. Kalau lapar Pak, gimana Bu bisa ada nutrisi otak kalau misalnya lapar? Kan nggak mungkin. Tapi kan bagi orang kaya bisa makan 3 kali. Bagi orang lower class, orang-orang marginal, wah itu susah banget. Apalagi sarapan. Yang mesti tahu bahwa sarapan itu penting. Maka dia bikin program di mana anak-anak DKI itu diwajibkan sarapan. Dan kemudian supaya ekonominya bergerak juga di situ, dikasih anggarannya itu kepada ibunya si anak. Jadi ibunya si anak bisa memasak bubur kacang hijau atau apapun yang sesuai dengan nutrisinya, pasti mesti ada uang lebihnya Pak.
ya kan, masih bisa jajan, ya kan, udah pasti nggak pakai matching, ya kan, gitu ya. Nah, jadi dari segi kesehatan, dari segi apapun, jadi kalau kita berangkat dari pertanyaan ganti presiden sama aja, enggak sama. Enggak sama. Yang bukti Jakarta, ada nggak sih gubernur-gubernur sebelumnya melakukan yang seperti dilakukan oleh Anies? Nggak ada. Jadi kita harus berani mengungkapkan ini, gitu loh. Jangan khawatir, kita punya data, kita punya kebenaran. Dan karena memperjuangkan Anies itu sebenarnya kita sedang memperjuangkan hal-hal yang sudah dia lakukan. Track record, rekam jejak, nggak susah. Yang repot itu kan kalau kita ngomong katanya gitu ya. Coba misalnya gini, wah ada orang yang dia calon pemimpin, ngomong katanya. Pak Anies itu sampai sekarang kan masih mempraktekkan. Dia waktunya 7 menit untuk bersama keluarga habis subuh. Dia imam, ada kultumnya. Itu bicara tentang Anda memperjuangkan pendidikan mereka, kesempatan dan sebagainya menjadi guru mereka. Berebut bu. Yang dibutuhkan 50 yang datang 1.500 gitu ya. Atau siapa gitu, itu biasa aja gitu. Tapi Anies itu berbeda gitu. Jadi dia gencet. Tidak hanya kalau karismatik, dia nggak coba karismatik. Tidak ada persoalan tentang begal, kemana rakyat mau mengadu? Tak tahu mereka mengadu. Akhirnya posting aja. Saya pun udah nggak mau lagi buka-buka posting itu, karena apa? Saya hanya mau hidup saya ini penuh dengan cinta tentang hal-hal yang baik, yang kayak gitu keras gitu. Itu masalah mesti diselesaikan, bukan untuk di-share gitu ya. Tapi kemana mereka mau menyampaikan? Gitu. Tentang persoalan yang ada, nggak jauh-jauh Bu. Ini udah menyangkut, kalau udah dekat, misalnya gini, korban dari begal itu adalah adik kita, kakak kita, orang tua kita, anak kita, atau tetangga kita, anak tetangga kita, atau saudara kita, anak saudara kita. Udah nggak jauh Bu, gitu loh. Udah kayaknya ada di sekitar kita gitu loh, ada korban-korban. Saya bingung kenapa nggak bisa diselesaikan gitu. Narkoba begitu parahnya juga, kenapa nggak bisa diselesaikan coba? Iya kan? Sengaja. Nggak tahu, kalau saya uangnya nggak tahu, saya mungkin uangnya gede gitu ya. Iya, Pastinya. Itu ada teman saya itu sampai dia ngedumel, dia bilang begini, aduh kalau perlu lihat ya, itu yang pemakai narkoba itu mukanya gembel-gembel, sementara pengedar itu kaya gitu ya. Bukan berarti harus jadi pengedar, maksud saya bahwa hal seperti ini kan harus dituntaskan. Banyak persoalan-persoalan kita ketika pengaduan soal tanah, soal mafia, soal apa segala macam, tak tahu rakyat mau pergi kemana mengadu. Ke anggota dewan yang juga yang seperti itu kan bisa terharap. Ketika didesakkan, nggak bisa bos, kita kalah voting katanya. Manikan toko kayak gitu. Kalah voting. Pules aja. Kayak nggak pernah aja saya di DPR, saya tahu di DPR. Kita kalah voting, tapi tunjukkan di mana posisi moral Anda pada kasus itu. Itu pentingnya. Saya pikir sudah sangat banyak dan luar biasa. Saya nggak akan bertanya. Yang disampaikan Pak Ramadan Pohan tadi sangat-sangat benar adanya. Saya warga Jakarta asli. Kalau saya cerita habis waktunya, itu sudah sangat benar. Tinggal kita melanjutkan. Jangan ada sedikit pun keraguan, bahkan harus kita tingkatkan. Semua sangat benar yang disampaikan Pak Ketum. Tinggal kita gas lagi. Kalau kemarin kecepatan kita 120, sekarang kalau perlu 180. Izin Pak Ramadan, saya baru kemarin balik dari Tanah Suci. Saya niatkan sama Allah bahwa saat ibadah saya pun akan berusaha juga dengan cara saya dalam ridha Allah memperkenalkan Anies. Sedikitnya saya dapat 20 orang yang tinggal di Mekah dan Madinah. Beliau mau bergabung memperjuangkan Anies. Ini ada videonya di sini. Satu referensi dari video, dia punya sahabat di sana. Pak, saya koordinasi Pak Ketum, Pak Ketum izin ini bagaimana mereka segala macam. Beliau amanatkan Pak Lukman, tetapkan aja mereka jadi ketua IG di Mekah dan di Madinah. Alhamdulillah kita ditetapkan walaupun sudah nanti menyusul. Jadi sampai di Masjidil Haram saya masih pakai, di Masjid Nabawi saya masih pakai identitas Anies segala macam. Walaupun akhirnya ketika pulang saya ditangkap di bandara di Jeddah itu bukan karena faktor Anies, karena saya ditangkapnya hal lain Pak. Tangan saya ini nggak bisa disidik jari. Ditanya what your name, what you working, kerja di mana? Sebenarnya gue nggak kerja di IG. Keluarga itu ada bambu biru, 2 jam masih ditahan. Nggak bisa disidik jari. Dalam macam, lu sedikit salah apa? Kan nggak punya salah ini. DKI dan sudah banyak dan nyata
yang kita nikmati warga Jakarta dan sekitarnya. Yang tadinya semua amburadul sekarang sudah membaik. Walaupun dulu pernah kakak saya jadi wakil diberikan gambaran foto stiker di rumah masing-masing bahwa karena kita mulai sekarang ini udah mulai berlomba untuk mengenalkan siapa capres kita nantinya. Jadi kita memang Pak Ketum brilian untuk itu, dia grassroots ke bawah dan semua mengajak yang tidak mengenal diperkenalkan. Saya pernah ke Purwakarta, Pak Wahan, nanti kalau kita dikasih beras sama uang 50, gimana Bu? Tolak, jangan mau. Dia bilang gitu. Enggak, dia kan konsekuensi, nanti dimarahin sama Pak RT-nya kan. Jadi nggak usah, lebih baik pasang ini di rumah. Jadi orang yang mau ke rumah ibu-ibu menolak bahwa saya sudah Pak Anies gitu. Pak RT-nya juga mendukung, RW-nya juga mendukung. Alhamdulillah sih mereka semua Anies insya Allah. Gitu. Jadi kemarin juga alhamdulillah saya ketemu Pak Anies. Pak Anies appreciate banget dengan perjuangan para relawan, dengan kerja keras Pak Ketum, Pak Waketum, Pak Chandra, semua yang ada di sini di IG. Kita memperkenalkan siapa calon presiden kita, dan insya Allah mudah-mudahan dengan kerja keras kita mewakili ta'ala, dan ini bagian dari amal kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita demi masa depan kita, demi masa depan anak-anak kita. Ceritanya kita, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi Allah punya segalanya. Di saat langkah kita dengan Bismillah, kita diberi kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah menganalisa kemudian seperti apa, nah kemudian dengan analisis komparatif akhirnya muncullah sosok namanya Anies Baswedan is the expected leader for solution. Ya. Oke, Bapak sekalian. Nah ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab para simbol-simbol untuk bagaimana melakukan kapitalisasi, sosialisasi terhadap masyarakat perkampungan itu yang mungkin itu akan bermanfaat bagi gerakan Anies for President tadi. Bapak sekalian, kalau mencoba memflash waktu pasat haji dan juga teman-teman yang lain, sebelumnya saya langsung menulis Pak. Menulis yang intinya adalah titik pesan. Saya judulnya adalah wahai para jemaah haji Indonesia, kami tetap besar. Pesannya adalah doa for kebaikan Indonesia, tapi juga doa khusus untuk Mas Anies tampil ke sana.